cantik, saya pengen percaya diri lagi, saya pengen hidup yang paling enggak sesuatu hal yang mulai hidup yang baru lah, gitu. Aku bilang aku coba sponsorin, aku bayarin ya. Kak Dewi, boleh diceritain sedikit dong tentang ini udah selamat dulu nih buat kelahirannya. Nah itu dulu. Ceria ya Dewi ya. Basa-basi dulu lah setidaknya ya kan. Boleh dong Kak diceritain sampai akhirnya proses kelahirannya si Dewi lahir dengan selamat dan sehat di RSUD Kak. Sebelumnya makasih ya teman-teman wartawan udah pada datang ke sini dan tanggal 31 kemarin lahiran aku, anak kedua, pukul 7.26. Alhamdulillah semuanya lancar, berjalan lancar. Anak perempuan, beratnya hampir 3,5 kilo. Prosesnya juga cepat sama dokter Bram, dan ada dokter Richard Lee juga yang mendampingi ya. Tapi nggak di ruang operasi ya, maksudnya mendampingi pada saat itu. Semuanya berjalan lancar dan alhamdulillah sekarang recovery-nya juga udah enak banget, udah bisa jalan juga di hari pertama setelah operasi jam 7:30 operasi, jam 3 sore aku udah bisa jalan. Jenis kelaminnya sendiri operasinya erak atau seperti apa? Ya, jadi untuk operasinya sendiri itu erak, untuk detailnya nanti bisa dokter Bram yang menjelaskan kenapa aku cepet recovery-nya dan bisa jalan, bisa duduk pada hari yang sama. Pakai erak, dan aku juga sekalian mempercantik diri ya setelah melahirkan. Aku melakukan shape shape seksio itu seperti pembuangan lemak tapi dengan cara operasi sesar juga gitu. Jenis kelaminnya Perempuan tadi udah dikasih tahu. namanya Kak dan arti nama si kecil. Namanya Zea Shavana Luf. Ya, Zea itu artinya sumber cahaya. Berharap banget Zea menjadi sumber cahaya dalam kehidupanku yang agak gelap ya belakangan ya. Savana itu artinya kayak padang pasir, Luf artinya cinta. Siapa Kak yang memberikan nama si kecil? Zea Savana saya, Luf kebetulan ada andil papanya juga dari lama, tapi yaudah saya masukin aja lah ya. Panjang beratnya kemarin berapa? Beratnya hampir 3,5 kilo, panjangnya itu hampir 55 cm. Lebih panjang dari kakaknya, tapi beratnya lebih turun dikit dari kakaknya. Tapi lebih tinggi. Ya? 3,7 aku anak pertama. Oke. Tapi Ya. ini proses-prosesnya kan sesar memang udah dari awal mau sesar atau memang akhir-akhir udah sesar aja gitu. Jadi gini, kalau misalnya untuk sesar yang kedua ini kebetulan surprisingly memang agak surprise ya, karena aku tadinya memang ada rencana sesar, tapi kenapa aku jadinya lebih yakin sesar karena memang ada saran nih dari dokter Richard ya, Dew, nanti habis lahiran mau nggak langsung langsing katanya gitu kan. Nah di temen aku kebetulan dokter Richard sama dokter Bram ini tuh bersahabat. Nah kebetulan dokter Bram ini tuh bisa melakukan sesar sekalian yang pengambilan lemak, makanya aku lebih yakin lagi untuk operasi sesar karena sekalian buat si shape seksio buang lemak ini. Seperti apa sih dok? Dok, alasan sesar kenapa dok? Alasan sesar? Oh ya, jadi sebenarnya yang saya lakukan itu adalah ketika Bu Dewi pengen after lahiran itu pengen lebih cepat aktivitas dengan nyaman. Ya, jadi biar itu saya rasa kita butuh untuk melakukan seksio seperti itu. Bukan karena sebelumnya sesar gitu, bukan? Sebelum sesar juga ada satu indikasinya juga. Mbak Dewi ketika lahir kalau boleh tahu ditemani sama ayahnya nggak, dan ketika lahir juga digendong nggak anaknya sama ayahnya? Iya, jadi untuk ketika lahir papanya juga mengazankan dan juga digendong skin to skin ya selayaknya orang tua biasa. Jadi anak saya yang pertama dan yang kedua nggak ada bedanya. Tapi memang tidak di ruang operasi ya, tidak mendampingi gitu. Karena teman-teman tahu, yang kalian tahu kan memang lagi proses juga kan. Jadi saya mengambil keputusan supaya untuk anak saya ini tetap dapat kasih sayang kedua orang tuanya, tetap mendampingi papanya, cuma di ruang yang berbeda. Jadi komunikasi berjalan baik kan dengan proses
kesalahan kemarin? Ini gara-gara anak saya lahiran mulai membuka komunikasi, blog udah mulai dibuka. Kayaknya gara-gara dokter Richard Lee juga sih ya, mempersatukan ya dok ya. Kayak gitu, tapi memang semua proses masih berjalan ya. Banyak keterlibatan dokter Richard. Mungkin seperti apa dokter supportnya buat Kak Dewi sampai mencarikan rumah sakit? Tadi dicarikan rumah sakit, disupport, dibayarin, saya tinggal duduk manis. Coba dokter Gimana dokter? sebagai pemersatu kontor tersakiti. Jadi mungkin awalnya Dewi ya, pengennya ya kita sama-sama tahu lah ya ceritanya Dewi ya, bagaimana ya, mungkin adalah suatu hal yang gak enak ya, disakiti pada saat lagi hamil, pada saat melahirkan, pada saat punya anak ya pasti gak enak, dan pengennya comeback lebih cepat ya, pengennya comeback setelah lahiran, pengennya cepat cantiknya. Konsultasi dengan saya bilang zaman sekarang sudah canggih ya. Jadi sekarang kita bisa mempercepat cantiknya. Jadi sudah selesai nih habis lahiran, bisa cepet langsung balik gadis nih, cantik, langsing, bagus lagi. Memang gak cukup kalau cuma dari klinik kecantikanku saja. Makanya aku bilang bisa nih dari lahir kita kerjasama dengan temanku, dokter juga. Ada beberapa yang kita bisa modifikasi di sini sehingga nanti sudah selesai modalnya sudah lebih bagus. Sehingga pada waktu pindah ke klinikku nanti akan lebih mudah perawatannya. Jadi kayak 3 sampai 5 bulan setelah lahiran nanti udah cantik lagi, sudah balik lagi seperti gadis lagi. Karena kan ya kita tahu ya masalah Dewi pasti butuh kepercayaan diri, pasti butuh apa ya, memulai hidup yang baru ya. Semangat baru ya. Semangat baru ya. Saya coba support itu. Dan aku pengen kasih contoh masyarakat juga, zaman sekarang kan sudah canggih, dunia juga sudah maju, jangan sampai kita kalau sudah nikah kita nggak memperbaiki diri, kalau kita sudah lahiran, sudah punya anak, nggak mau memperbaiki diri. Itulah kadang-kadang yang nyebabin perselingkuhan, laki-laki jadi semena-mena. Tapi kalau misalnya kita taruh value di dalam diri kita jadi lebih cantik, orang akan lebih segan dengan kita. Laki-laki pun pasangan pun akan lebih segan dengan kita. Mungkin itu yang bisa aku pengen aku kasih inspirasi untuk orang lain. Dokter Dewi kan bapaknya masih ada dong ya. Tunggu mana Dokter dulu. minta izin sama mantan Mbak Dewi Iya buat bayarin persalinan gitu nggak sih Kak Dewi? udah mantan belum sih? Udah mantan belum sih? Aku kalau boleh cerita ya, aku ngomong dengan Dewi kemarin juga kan. Sebenarnya kan dia sudah mau lahiran ya, dari kemarin tuh ya jelas mau lahiran sudah pasti kan, karena kan sudah hamil pasti mau lahiran. Aku bilang kalau mau jadi lebih cantik, aku bilang ada beberapa tahapan. Aku bilang pada waktu lahiran kita bisa lakukan ini. Bukan artinya habis lahiran dengan dokter M. Cahnan Ibrahim teman saya keluar langsung semuanya, enggak kayak gitu ya. Tentu ada beberapa proses untuk ke klinik cantikan selama berbulan-bulan tuh jadi cantik. Tapi dengan teknologi yang seperti sekarang, Dr. M. Cernaim bisa kerjakan, itu lebih mempermudah aku untuk kerja. Lebih kayak dia sudah potong jalan 50%, sisanya 50% aku yang kerjain. Jadi lebih enak. Aku tanyain dengan dia mau nggak dulu? Saya mau dok, saya mau banget. Saya pengen jadi lebih cantik, saya pengen percaya diri lagi, saya pengen hidup yang paling nggak sesuatu hal yang mulai hidup yang baru lah, gitu. Aku bilang aku coba sponsorin, aku bayarin ya. Aku bilang sekaligus ini sebenarnya kan kasih pesan ke orang lain melalui Dewi ya. Tapi aku bilang jangan, aku nggak mau sampai ada masalah. Aku bilang aku nggak mau nyinggung. Dan dia berkenan itu sih. Iya, karena memang dokter juga sebelumnya dokter sangat baik banget ya, memang benar-benar fully support untuk aku. Dia pengen aku tuh lebih semangat, lebih pede, lebih menitipkan pesan melalui aku juga nih buat perempuan-perempuan di luar sana gitu ya. Ya udah gitu loh, kalau misalnya udah habis lahiran langsung gas gitu kan. Jadi dokter juga udah nanya, terus aku bilang, iya dok, tapi kan mahal segala macam. Udah kamu gak usah pikirin aku yang semua, kamu tinggal duduk manis aja. Memang aku duduk manis aja sih. Jadi aku tinggal datang melahirkan, udah pulang bawa anak gitu. Kontribusi Mas Andika apa sekali bayarin Kak? Nggak sama sekali. Karena kan memang pada saat dari kemarin itu jujur sampai pas melahirkan aku nggak ada komunikasi ya. Jadi aku tidak ada komunikasi tentang sharing tentang aku mau melahirkan di mana, karena sebelumnya kita memang udah ada plan mau melahirkan di mana. Tapi semenjak berubah pikiran, karena aku juga nggak mau ada memori di rumah sakit yang lama juga sebenarnya. Jadi aku berpikir ya udahlah, aku mau mulai hidup baru, aku mau lahirannya di sini aja kayak gitu loh. Sama kebetulan juga ada yang metode itu kan, yang si Chef Sexio itu, aku jadi lebih tertarik lagi gitu.